akan mengikuti saya membaca ayat-ayatnya yang ganjil, dan kaum perempuan, wanita akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Demikianlah firman Tuhan Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 14. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemenangan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan menuju negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisanya akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti Nuh daripada Tuhan, seperti deru hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tangannya akan diangkat melawan para lawan, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Aku akan menyiapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Akan menggunakan alat-alat sihir dan tukang-tukang beramal, dan tidak ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka kau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tangan. Aku akan melakukan yang berhalamu dan akan memenangkan berhala. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah bagian pemecahan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan ini selalu menjadi perenungan dan hampir semua anak-anak sekolah minggu tahu. Pertama tentang Bethlehem sebagai kota yang kecil. Kata kecil merupakan lawan kata dari besar. Arti kecil artinya tidak besar, tidak penting juga, atau tidak berharga. Mengapa Tuhan tidak pilih Yerusalem, kota yang besar, pusat kerajaan? Dengan demikian memberi pemahaman bahwa sesuatu yang kecil sering tidak mendapat tempat yang baik. Yang kecil tidak selamanya kecil atau tidak berarti, tetapi yang kecil bisa menjadi besar ketika dipandang bermanfaat atau memiliki makna yang besar. Kecil tidak selalu gampang
atau seperti kelihatannya tidak terlalu baik. Kecil tidak berarti tidak mempunyai kemampuan. Kita diberikan tema, Bethlehem akan mendatangkan seorang raja yang memerintah Israel. Tapi saya mau mengatakan bagian ini berbicara tentang penyelamat dari tempat kecil. Mika adalah seorang nabi yang tergolong dalam nabi-nabi kecil, dan di dalam isi pemerintahannya adalah penghukuman dan pembebasan bangsa Israel, termasuk para pemimpin mereka yang kelihatan sangat otoriter dan tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Mika tampil sebagai seorang nabi dan ia mengkritik para pemimpin yang tidak benar, dan ia melayani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia, artinya 700 tahun setelah nubuat ini, lahirlah Yesus di Bethlehem. Karena pada masa itu kemerosotan moral dan ada semacam kompromi religius dalam bidang keagamaan, bahwa lakukan saja ini walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Agama itu dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi milik mereka yang sangat berkuasa. Bangsa Israel merasa penindasan yang begitu berat oleh karena raja-raja yang berkuasa lebih memilih menyenangkan hati mereka, apalagi Asyur yang menguasai seluruh dunia sebelum kekaisaran Romawi mentaklukkan di zaman Kristus. Bethlehem adalah kota kecil yang memiliki raja sebagai kepala pemerintah. Kota kecil yang dari sana Tuhan memakai menjadi alat melahirkan, tanda petik, menghadirkan dari Bethlehem yang kecil itu menjadi alat, dalam tanda petik, atau menghadirkan seorang pemimpin yang jujur, adil, dan yang menjadikan hidup orang percaya untuk menerima damai sejahtera. Dan itulah situasi yang dihadapi oleh bangsa Yehuda di zaman Mika. Keadaan hanya sempat membaik pada zaman Raja Hizkia, tetapi tidak lama mereka mulai hancur ketika Manase sebagai raja terakhir berbuat sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Artinya 700 tahun sebelum kedatangan Mesias, Nabi Mika telah menubuatkan tentang kedatangan. Kota ini berjarak kurang lebih 8 km di sebelah kota Yerusalem. Karena begitu kecil, tidak mendapat perhatian dan tidak besar seperti kota-kota, apalagi bagi Asyur yang berkuasa di zaman itu. Di kota yang tidak terpandang di dunia ini, di mana penduduknya sangat sedikit, di situ Allah merencanakan penyelamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, Tuhan tidak memilih Yerusalem yang terkenal, tetapi memilih Bethlehem. Di tempat yang terkecil Allah memulai pekerjaannya yang besar untuk menyelamatkan manusia. Di Bethlehem Efrata, seluruh dunia selalu mengenang kota ini ketika masuk perayaan Natal, ketika minggu-minggu Advent selesai, seluruh dunia akan mengenang kota kecil ini. Kisah yang indah ini, Bapak Ibu saudara-saudara, dari perjalanan hidup umat Tuhan itu merujuk pada sebuah kota kecil di mana Bethlehem sebagai tempat Tuhan Allah menyiapkan karya penyelamatan yang besar bagi seluruh dunia. Kisah penyelamatan itu mulai dari zaman Yakub sampai Samuel, memberi gambaran bagi kita bahwa tidak selamanya yang kecil itu tidak berarti atau tidak ternilai atau tidak dapat memberi arti yang besar bagi perjalanan karya keselamatan Allah di dunia. Dari kota Bethlehem menunjuk bahwa pekerjaan penyelamatan dalam karya Allah tidak memiliki sesuatu yang
benar-benar baik, tidak memilih sesuatu yang berharga dan besar, atau yang lemah dan terpinggirkan untuk menghadirkan sesuatu yang besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang merasa, aduh ini kontra mampu. Jelis, waktu bilang kamu mau jadi jemaat persiapan, kecil sekali, kamu tidak ada apa. Mari kita belajar Nabi Mika. Tapi juga secara pribadi keluar, saudara-saudara yang ada KSP 8. Bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Advent, lalu kita menata bikin apa, makan saja tidak cukup, minum tidak cukup, macam serba kurang begitu. Nah, realitas kehidupan dari jemaat, termasuk yang ada di jemaat persiapan, menunjukkan bahwa biasanya kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan mewah. Rasa rendah diri dan merasa ketidakmampuan jemaat rayon ini telah membuat tertahan begitu lama sejak 1999. Bukan gospel, gereja Alius ditabiskan. Siapa yang pernah nikah di sini? Rabai, Bunda, siapa lagi? Banyak yang menikah di sini. Lalu kenapa kamu tidak mampu? Uang bukan ukuran. Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, dengan begitu, dari semua kenyataan yang ada, dan kisah nubuatan Mika, maka kita belajar bahwa Allah menanti kesiapan diri dalam iman kepada Kristus Yesus, dan bukan kepuasan dari memaksakan kehendak untuk sesuatu yang lebih besar yang sebenarnya kita tidak mampu mencapai. Maka beberapa hal yang menjadi kekuatan bagi jemaat persiapan ini, sidang jemaat 33 telah menerima, menetapkan bahwa Rayon Apeo Gospel telah menjadi jemaat persiapan yang nanti 2027 dalam sidang jemaat sidang klasis Portubai di jemaat Penggerak. Lalu sidang menentukan jemaat ini menjadi jemaat yang mandiri. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu sejak sekian lama Rayon Apeo untuk menjadi berkat sidang jemaat adalah 33 adalah berkat bagi jemaat persiapan ini. Apa yang telah dimulai dari jemaat yang terkecil? Kenapa bukan rayon-rayon yang bisa gampang dilalui, tapi harus dari sini? Hari ini seluruh jemaat, umat yang ada di jemaat persiapan ini telah memperbaiki jembatan bagi warga jemaat dan siapa saja, terutama yang ada di KSP 8 dan sekitarnya, karena hanya untuk itu. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Ini gambaran sebuah jembatan yang kecil, karena Tuhan telah mempersiapkan sebuah jembatan yang besar di masa depan, dalam tanda petik, untuk membangun jembatan ekumenis, jembatan pengutusan, tetapi juga jembatan dalam tugas organisasi GKI secara besar di dalam kasih Portubai, di dalam gereja Kristen di Tanah Papua. Namanya menjadi terkenal. Jadi jangan anggap jembatan ini jembatan itu misalnya, tapi jembatan dalam sebuah karya keselamatan alam adalah menghubungkan yang terkecil yang kemudian akan menjadi besar sebagai jemaat-jemaat, menjadi jemaat mitra lagi dengan jemaat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara,
Karena itu, membangun jembatan ekumenis, jembatan kemitraan gereja dengan pemerintah, tetapi juga jembatan pengutusan bagi mereka yang menjadi pelengkap untuk sesuatu yang lebih besar. Jemaat ini telah mengikat waktu ibadah penutupan terakhir. Bu Moni bilang ini undangan atau ikatan. Ini karena Bapak Nubel sudah terpiring lagi, jadi itu artinya bahwa kita mengikat kehidupan persekutuan jemaat ini dengan orang yang akan kita percaya memperjuangkan sesuatu yang besar. Oleh karena itu, dengan sebuah harapan melalui suara kenabian yang diutus ke tengah-tengah pergumulan dan perjuangan politik dan masa depan bagi umat Tuhan atau jemaatnya, jembatan yang akan diresmikan memberikan tanda bahwa jembatan yang lebih besar akan terbangun seperti jemaat-jemaat besar lainnya, seperti jemaat GKI Pengharapan, jemaat Immanuel Apeo, dan semua jemaat yang besar untuk mempersiapkan keselamatan di masa depan. Kalau tidak begitu, nanti yang belum nikah tetap begitu dan tidak akan pernah menikah karena malu ke kota. Semua hal, persoalan-persoalan iman sosial tidak bisa diselesaikan dalam jemaat. Yang kedua, nasihat ini juga menguatkan kita sebagai warga jemaat persiapan Arius yang merasa kecil dalam segala hal untuk percaya kepada Yesus Kristus melalui berita Nabi Mika bahwa jemaat ini harus menjadi berkat sebagai wujud tindakan penyelamatan Tuhan bagi umatnya dari yang terkecil. Tuhan menjanjikan yang besar melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga orang lain, tetapi juga melalui persekutuan jemaat, persiapan ke masa depan yang penuh berkat dalam seluruh pelayanan di lingkungan Apeo ini. Bethlehem bukan kota besar, tetapi Allah bisa memulai pemulihan bagi seluruh dunia di sana. Perayaan Apeo bukan satu jemaat, tapi dia telah melaksanakan tugas sebagai jemaat di waktu-waktu lalu sejak dihabiskan menjadi gereja. Percayalah, sama seperti Daud juga bukan siapa-siapa dari keluarga kecil. Dia hanya seorang gembala domba, tapi Tuhan justru memakai dia membawa bangsa Israel dalam kebudayaan sampai kepada Kristus. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan patah semangat. Percaya bahwa dari tempat kecil saudara-saudara di sini akan menjadi berkat. Dan biarlah di dalam peristiwa-peristiwa penting dalam penantian di minggu-minggu nanti menjadi penghayatan dari tempat terkecil dari seluruh jemaat untuk sesuatu yang besar. Kita dipulihkan dan masih mampu melahirkan pengharapan dalam hidup pribadi dan keluarga. Dan kita kembali disegarkan dalam pemulihan hidup untuk menanti seorang yang kita percaya dan dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menjadi berkat, tapi juga menghadirkan kehidupan di dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Tetapi juga dari sesuatu yang besar, jemaat juga akan mengutus orang-orang yang akan berjuang untuk sesuatu yang besar, baik di dunia politik atau di Jemaat Pengharapan hanya mengutus satu orang saja, yaitu Ibu Beatrice Darlimoni yang telah bersuara bahwa menyatakan suara kenabian. Tuhan memberkati jemaat sekalian, jangan pernah merasa kecil, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan